Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna astaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Madani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam rangka thalabul ilmi, dan kita masih membahas tentang hukum-hukum jenazah. Kemarin ikhwan fillah sudah kita sampaikan hukum-hukum berkenaan dengan memandikan jenazah, dan kita juga sudah praktek. Sebagian antum juga sudah mempraktekkan. Dan mulai malam hari ini kita akan bahas tentang mengkafani jenazah, dan kita belajar teorinya dulu. Nanti kalau teorinya sudah selesai, nanti kita praktekkan mengkafani jenazah. Alhamdulillah, kalau mengkafani jenazah tidak serepot memandikan jenazah. Ya, kalau mengkafani, mempraktekannya, ya, malam-malam pun nggak masalah. Ya, nggak pakai manakin pun nggak masalah. Ya, insya Allah yang jadi sampel banyak. Ya. Mau Pak ya? Ya, insya Allah. Ya. Pernah ada yang buat contoh di kafani, ya. Ya. Terus saya bilang, Pak, kok mukanya kayaknya udah pas banget. Dia langsung tambah pucat Pak. Ya. Nah, baik ikhwan fillah. Kita belajar teorinya dulu. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bab yang ke-11 beliau membuat judul Takfinul Mayyit, yaitu cara atau bab tentang mengkafani jenazah. Wa ba'dal faragh min ghuslil mayyit. Setelah kita selesai memandikan jenazah, maka yajibu takfinuhu. Jenazah ini wajib dikafani. Kenapa? Li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, karena memang Nabi memerintahkan kita untuk seperti itu. Ya. Nah, fi hadis al-mukhrim, sebagaimana hadis seorang yang sedang ihram, pakai baju ihram, ya, allazi waqasat hunnaqah, yang terjatuh dari untanya kemudian meninggal. Ketika itu Nabi SAW berkata, wa kaffinuhu, dan kafanilah dia. Kafanilah orang yang meninggal tadi. Muttafaqun alaih. Baik ikhwan fillah. Yang selanjutnya, ya, jadi memang setelah dimandikan ya wajib dikafani. Ya, semua itu maksudnya adalah fardu kifayah. Ya, setelah memandikan, habis itu dikafani, boleh orang yang memandikan tadi atau boleh orang lain. Kalau yang memandikan tadi badannya ternyata ikut basah, ya tinggal orang lain, ya, digantikan yang bajunya tidak basah. Karena kalau yang memandikan dan mengkafani satu orang atau dua orang, kemudian yang memandikan ini bajunya basah, ya, nanti repot nungguin orang yang memandikan tadi ganti baju. Ya. Jadi kalau mau diganti orang lain, ya itu bagus-bagus saja. Nah, yang selanjutnya wal kafanu, maka kain kafan itu aw samanuhu
atau belinya atau harganya kain kafan itu dari mana? Min malil mayyit, dari duitnya mayit, dari duitnya jenazah. Ya. Bagaimana kalau dikasih sama orang lain? Biasanya satu RT itu dia ada khusus. Ya, yang kain kafannya sudah disiapkan bagi yang meninggal dan itu iuran. Apakah boleh? Ya, secara hukum boleh. Tapi yang paling afdal adalah dari hartanya si mayit. Contohnya, udah disiapin sama RT, sudah disiapin sama masjid, ya. Tapi ya dari harta mayat itu diambil uangnya kemudian untuk bayarin ini, boleh. Untuk menggantikan ya dari pembelian kain kafan itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik dari hartanya si mayit, ya. Walau lam yukhallif ghairahu, walaupun bisa jadi si mayit ini nggak punya uang kecuali buat beli kain kafan itu saja. Misalkan dia meninggal nggak punya harta warisan, cuman nyisain uang dia di kantongnya misalkan hanya 200.000, maka 200.000 ini digunakan untuk beli kain kafannya. Jadi yang paling bagus adalah dari siapa? Dari harta orang yang meninggal tadi. Nah, baiklah fillah, dari mana hadisnya yang menunjukkan itu? Ya, yaitu hadisnya Khabbab ibnu Arat. Beliau berkata, ya, beliau mengatakan hajarna ma'a Rasulillah. Kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah, di jalan Allah. Nabatahi wajh Allah, yang kita cari wajah Allah bukan yang lain. Kenapa ikhwan billah? Ya. Karena dari Makkah ngapain capek-capek? Ya, pergi ke Madinah, hijrah, ninggalin kampung halaman. Padahal di kampung halamannya mungkin sudah nyaman, ya. Apalagi misalkan pas musim panas, ya. Enaknya kan di rumah saja, ya. Sama seperti kita, Pak, ya. Ini akhir-akhir ini kan lagi panas-panasnya, 38, 40 ya derajat, ya. Siang-siang tadi jam 1, jam 2, ya. Enaknya ngapain, Pak? Ya. Di rumah, ya kan? Ya. Nyalain AC, ya, tiduran, ya. Dan itu enaknya seperti itu. Tapi mereka kenapa meninggalkan kampung halaman jauh, ya, ratusan kilometer, ya? Apa kata Khabbab ibnu Arat? Nabtahi wajah Allah, kita cari wajah Allah, ridho Allah, ya. Kata Khabbab ibnu Arat, fawajaba ajruna 'ala Allah, ya. Kita mengharapkan pahalanya hanya kepada Allah. Maka memang, Pak, sesuatu itu kalau yang dicari ridho Allah itu mudah, dimudahkan dan ringan. Tapi kalau kita bukan cari wajah Allah, ya, bukan cari ridho Allah, berat. Ya. Kayak taklim. Kenapa? Ya, kita ya capek-capek duduk, ya, nah, di masjid, ya, yang ternyata karpetnya nggak seempuk sofa di rumah, ya. Kenapa, ikhwan? Cari ilmu karena Allah. Ya, kalau kita cari enak ya mending di rumah, duduk-duduk saja. Ya. Di sampingnya ada istrinya, udah dibuatin kopi, dibuatin teh, ya, enak kan seperti itu. Ya, tapi tidak, ya. Sesuatu yang karena wajah Allah itu akan dimudahkan dan akan diringankan. Kata Khabbab ibnu Arat, "Faminna man madha lam ya'kul min ajrihi syai'." Dan di antara kita belum memetik kenikmatan dari buahnya hijrah. Maksudnya apa, ikhwan fillah? Ya, baru hijrah dari Mekah ke Madinah, belum dapat nikmatnya hijrah, ya, masih babat alas di Madinah, masih berjuang, belum dapat buahnya, ya, tapi keburu meninggal. Ya, ibaratnya orang rantau dari kampung di Jakarta, di Bogor ini, ya, baru kerja saja, belum mudah hidupnya, ya. Nah, minhum Mus'ab bin Umair, di antara sahabat yang belum mendapatkan memakan hasil dari dari hijrahnya dalam hal urusan dunia adalah seorang sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair. Ini sahabat Nabi yang terkenal, Pak, ya. Jadi beliau itu, Mus'ab bin Umair ini adalah, ya, juru dakwahnya Nabi yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama. Ya, untuk apa? Mengkondisikan dakwah di Madinah.
Jadi sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ngutus Mus'ab bin Umair untuk apa? Dakwah di Madinah, mengkondisikan Madinah biar kondusif. Ya, masyarakatnya kemudian siap-siap menerima dakwah nanti Nabi hijrah. Ya, siapa? Mus'ab bin Umair. Ya. Qutila yauma Uhudin, tapi ikhwan, belum lama hijrah, ya, terjadi perang Uhud dan Mus'ab bin Umair itu meninggal. Syahid di Uhud. Ya, falam yujad lahu syai', dan ternyata beliau itu karena memang dari Mekah ke Madinah nggak punya banyak saudara, ya, ekonominya juga belum bagus, maka ketika meninggal tidak didapatin untuk menjadi kain kafannya beliau itu sesuatu pun nggak ada, ya, illa namiro, kecuali satu jubah saja. Beliau itu cuman punya satu jubah atau satu baju. Ya, fakunna idza wada'naha. Ini baju ini jubah ini, kalau kita taruh di ala ra'sihi, di kepalanya, ya, ditarik ke kepala, ya, maka apa? Kharajat rijlahu, kakinya kelihatan. Dan idza wada'naha ala rijlaihi, kalau kita tutupin kakinya, maka apa? Kharaja ra'suhu, nongol kepalanya. Ya, nah, saking belum bagusnya ekonomi, ya, sampai sahabat Mus'ab bin Umair ini nggak punya apa-apa untuk jadi kain kafan beliau, kecuali satu kain itu pun ditutup ke kaki, kepalanya kelihatan, ditutup kepala, ya, kakinya kelihatan. Antum tahu nggak, Pak? Mus'ab bin Umair ini sebelum masuk Islam itu adalah anak orang kaya raya, ya, sampai beliau itu pemuda sebelum masuk Islam, ya, yang kulitnya sangat halus, ya, mukanya bersih, wanginya luar biasa, orang kaya di Mekah. Tapi ketika masuk Islam, diusir sama ibunya, hidupnya, ya, seadanya, bahkan sering makan ya, kulit-kulit, ya, pohon, ya, kemudian segala aja makan. Sampai yang tadinya kulit beliau halus berubah menjadi kasar, wajahnya berubah, ya, menjadi fillah, ya, tidak sesegar dulu. Kenapa masuk Islam? Ya. Bahkan dulu itu waktu beliau belum masuk Islam, orangnya belum kelihatan, bau minyak wanginya sudah kecium. Orangnya sudah pergi, bau minyak wanginya, ya, masih ada. Mus'ab bin Umair, ya, menjual kekayaannya untuk apa, ikhwan? Untuk mendapatkan Islam, ya. Dan ikhwan fillah, subhanallah, di akhir hidupnya juga seperti itu, sampai nggak ada yang buat mengkafani beliau. Bayangkan, Pak, kalau seandainya sekarang kita meninggal, kain kafannya ada, Pak? Nggak ada, Ustadz. Tapi baju di kamar banyak, ya, di lemari banyak, kain banyak, minimal sarung banyak, Pak, banyak, ya. Ada yang sarung sampai 5, sampai 7, sampai 10, ya. Nah, apalagi pas lebaran banyak yang ngasih, ya. Nah, ikhwan fillah, ya, banyak berlimpah kita, ya. Nah, lihat, ikhwan, Mus'ab bin Umair gak punya apa-apa ketika meninggal dunia. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Do'uha mimma yali ro'si. Kata Nabi, ya udah, tutupin aja wajahnya. Jadi gini, Pak, antum tahu nggak? Walaupun mati syahid, kan mati syahid itu dikuburkan dengan apa, Pak? Dengan bajunya, kan? Bajunya nggak dilepas, tapi tetap diperintahkan dikafani. Nah, kain kafannya nggak ada, kata Nabi, ya udah, tutup aja kepalanya. Waj'alu ala rijlaihi idkhir, dan kedua kakinya tutupi saja dengan rumput atau dengan daun atau dengan tanaman yang namanya idkhir. Ya, nah. Ada nggak, Pak, orang sekarang meninggal kakinya ditutupin rumput, ya, buat nutupin auratnya? Ada? Nggak ada. Nah, ya. Wa minna, dan di antara kita, ya, ada yang memang memakan atau memetik hasil dari hijrahnya. Ya, apalagi yang hidup di Madinah 10 tahun atau setelah meninggal Nabi masih dikasih umur, mereka banyak yang kaya, ya, dalam artian bisa menikmati hasil hijrah. Tapi Mus'ab bin Umair ini
nggak punya apa-apa, ikhwan fillah, ya. Sampai meninggalnya seperti itu. Tapi yakinlah, dari beliau meninggal sampai sekarang, ya, sampai hari ini mengecap manisnya nikmat kubur, walaupun hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Ya, nah, ikhwan, ya, saya sering sampaikan kepada antum, hidup kita itu banget dimudahkan sama Allah. Beda dengan zaman Nabi, ya. Zaman Nabi mau ke Madinah, Mekah, ya naik onta berhari-hari. Sekarang antum naik bis 6 jam, 5 jam. Kereta cepat, ya, paling 2 jam. Ya, ikhwan, diberikan kemudahan sekali, ya. Dulu ada orang mau nikah, ya, suruh pulang ke rumah, cari barang buat buat mahar, ya, sampai nggak ada. Kata Nabi, ya udah apa aja di rumah, nggak ada juga. Cincin besi dari rumah, ya, di rumah nggak ada juga. Ya. Coba kalau kita, Pak, ya, suruh cari besi buat cincin di rumah, ya. Banyak, Pak, ya, banyak. Beli bendrat 10.000 dapat banyak. Ya, nah, cuman mana ada perempuan yang mau, ya, maharnya cuman bendrat. Nah. Maka ikhwan fillah, ini Pak yang sering saya berpikir, ya Allah, mereka hidupnya penuh dengan kekurangan, tapi mereka ahli surga. Kita yang hidupnya penuh dengan kecukupan, ya, apakah pasti kita ahli surga? Itu Pak yang takutkan ini adalah, ya, bagian daripada, ya, dijadikan kita itu di awal lebih nikmat, ya. Ya semoga sih enggak, ya. Nah, kita jadi dunia nikmat, fid dunya hasanah, fil akhirati juga hasanah. Ya. Nah, kayak sekarang, Pak, ya, anak-anak sekarang tuh dimudahkan dengan HP, ya. Zaman kita belum ada HP waktu kecil, Pak, ya. Tapi waktu kecil kita, ikhwan, ya, itu jadinya orang-orang yang sukses, orang-orang yang sehat, ya. Nah, ya itu tadi, Pak, takutnya kenikmatan yang dipercepat. Nah, saya lanjut, Pak. Wa yambahi ayyakunal kafanu, dan sudah sewajarnya kain kafan itu tailan, panjang, wasi'an, lebar, ya, yasturu jami' badanihi, menutup seluruh badannya. Nah, makanya ikhwan, kain kafan itu nanti, ya, kalau di sini biasanya berapa lebarnya, Pak? Ada yang tahu nggak? Emang nggak pernah ini, Pak, berkecimpung tentang jenazah gitu. Nah, apa dari awal antum di sini sampai hari ini belum ada yang meninggal orang di Antus, ya? Ya, enggak. Ikhwan, ya. Ini lebarnya harus lebar, ya, panjang. Kalau panjang mungkin ya rata-rata kain panjang, ya. Nah, menutupi seluruh badan, ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah yauman, Nabi pernah berkhutbah suatu hari. Fa dzakara rajulan, beliau yang menyebutkan, mengkisahkan ada seorang laki-laki dari sahabatnya, qubidha, itu meninggal, ya. Fa kufina, dikasih kain kafan, ya, min kafanin ghairi ta'il, kain kafannya enggak panjang, ya. Wa qubira lailan, dikuburkan malam-malam. Fazajaron Nabi, maka Nabi melarang, ayyuqbara rajul bil lail, menguburkan orang malam-malam sampai disolatkan, ya. Disolatkan dulu enggak apa-apa, ya. Illa ayyudarra insanun ila dzalik, kecuali karena memang darurat. Kalau memang darurat, ya. Bahkan menguburkan malam-malam itu sebenarnya boleh, ya. Cuman tadi Nabi mengatakan kalau belum disolatkan, ya itu ya jangan, ya. Nah, kalau bisa disolatkan, ya disolatkan dulu, ya itu yang baik. Dan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya, jangan kain kafannya itu cupet, Pak. Jangan kain kafannya itu, ya, sempit, ya. Nah, jangan sampai itu jenazah kalau bisa ngomong, ya, aduh, emang nggak bisa apa lebih lebar lagi, gitu. Saking sempitnya, Pak, ya. Kadang-kadang kain kafannya sempit, apa badannya yang kegedean. Nah, ini juga jadi masalah. Makanya harusnya, ya, standarnya yang lebar. Kalau kelebaran nggak apa-apa, Pak, ya, tinggal ditekuk lagi, ya. Tapi kalau kurang lebar, ya susah, ya.
Kayak saya pernah lihat Pak, orang pakai kain ikhram ya, tinggi besar ya. Kain ikhramnya ya Allah ya, nah minimalis banget ya. Nyusahin dia, Pak. Nah, ya. Atau anak kecil kain ikhramnya gede banget ya. Nah, nyusahin. Jadi apa ya? Yang pas. Kata Nabi dalam riwayat Muslim ini, "Idza kaffana ahadukum akhahu," apabila di antara kalian mengkafani saudaranya, falyuhassan kafanahu, hendaklah diperbagus, diperbaik kafannya. Ya, ini status apabila dia mampu. Yang dimaksud dengan ihsan, bagusnya kain kafan diperbagus itu adalah apa? Satu, nadhafatuhu, kain kafannya itu yang bersih. Wa kasafuhu, kalau bisa yang tebel, Pak. Ya, tebel. Nah, tapi setahu saya, Pak, ya, semahal-mahalnya kain kafan ya, masih lebih murah dari bahan celana antum, Pak. Ya. Nah, setahu saya semeternya berapa gitu ya. Saya lupa, pernah waktu itu nanya sama yang biasa beli ya. Nah, itu kalau nggak salah 15.000 atau berapa, Pak? Ya, murah sekali. Ya, murah sekali. Ya. Apalagi ya, tebal, wasatruhu hendaklah menutup ya, watawasatuhu hendaklah cukup ya. Walaisal murad, dan bukan yang dimaksud dengan kain kafan yang bagus itu adalah saraf yang mahal ya. Wal mulghalat yang mahal banget ya, tidak ya, tapi yang sedang saja. Nah, fa in daqal kafanu, kalau kain kafannya sempit ya, falam yatayassar asabih, tidak longgar ya, enggak ada lagi kecuali itu ya, sutira bihi ra'suhu, ya udah ya, caranya ngikutin tadi Mus'ab bin Umair, dikafani apa? Kepalanya saja ya. Tapi sejak saya hidup sampai hari ini belum pernah, Pak, ada orang dikafani itu sampai kain kafannya nggak cukup. Pernah dapetin, Pak? Nggak pernah kan? Dari kecil kita dapatin pasti kain kafannya cukup sampai ke atas. Nah, wa matala min jasadihi, ya demikian juga panjang dari jasadnya. Ya, kalau misalkan ada yang memang nggak ketutup, wa baqiya minhu, ya maka apa? Maksyufan, maka masih ada yang terbuka, tutup aja dengan apa saja. Ya, kalau sekarang kain apa saja bisa. Ya. Di zaman Nabi kain nggak ada, ya pakai idkhir tadi. Pakai idkhir. Ya sekarang kain apa saja bisa. Nah, ya. Baik. Kemudian alhamdulillah, ya lanjut. Dakhaltu ala Khabbab. Saya pernah ya menjenguk atau menemui Khabbab. Waqad iktawa. Beliau sedang di kai. Ya. Kai itu adalah pengobatan dengan besi panas. Dan Nabi pernah mengatakan bahwasanya ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Syaratnya 4. Dia tidak minta ruqyah, tidak minta dikai, ya. Kemudian dia tidak tatoyur, dan dia kepada Allah tawakal. Ya. Maka kalau antum memenuhi 4 syarat ini, ya, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Walaupun kayaknya kemungkinannya kecil, Pak. Kenapa kemungkinannya kecil? 70.000 orang dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang ya, itu orang soleh kan banyak banget, Pak. Nabi aja sahabatnya itu ribuan ya. Belum lagi satu sudah diambil sama Ukasyah ibnu Muhson ya. Nah, jadi orang masuk surga itu dengan 3 cara, Pak. 1 ya, tidak dihisab, berarti tidak diazab ya. Yang kedua, dihisab tapi hisabnya mudah ya. Yang ketiga, dihisab dan hisabnya dipersulit ya, dan dia masuk neraka dulu baru masuk surga. Milih yang mana dari 3 ini? Maunya sih yang 1, Pak. Ya, nah. Ya semoga saja bisa, Pak. Ya, semoga saja bisa. Nah, masuk surga tanpa hisab. Langsung masuk aja. Nah, ya, syaratnya 4 disebutkan dalam hadis Nabi. Tidak minta ruqyah. Para ulama mengatakan kenapa orang itu nggak boleh minta ruqyah? Secara hukum bukan nggak boleh, Pak, makruh. Kenapa? Berarti menghilangkan kesempatan kita masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, orang minta ruqyah itu berarti dia itu mengurangi tawakalnya dia kepada Allah. Karena apa? Pasti ada sedikit ketergantungan dia kepada orang yang meruqyah dia. Itulah kenapa ya, kalau bisa jangan minta ruqyah, tapi diruqyah diri sendiri. Kalau lagi sakit ya, yang sakit apanya? Tangannya.
Baca aja bismillah 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 3 kali ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali. Insyaallah sembuh. Hafal, Pak? Kapan-kapan dihafalin. Ya, benar. Ikhwan fillah, ya. Yang kedua, ya tidak apa ikhwan fillah, tidak minta kai. Kai itu dengan besi panas, ya. Dan ini ikhwan fillah, kenapa menurut para ulama minta kai itu nggak boleh? Bukan nggak boleh, makruh. Karena memang ya kai itu adalah pengobatan paling terakhir dan boleh dikata paling sembuh, Pak. Sehingga apa? Tawakalnya dia kepada Allah berkurang. Ya. Kenapa? Karena kalau orang pakai besi panas itu biasanya sakitnya langsung sembuh, Pak. Kena sakit gigi, ya, lubang, ya, antum panasin jarum, ya, kemudian jarumnya ditusukin ke yang lubang itu, terus sembuh, Pak, nggak sakit lagi. Ya panas ya. Sudah panas, nggak boleh juga. Nah, ya bukan nggak boleh, makruh, ya. Nah, ngurangin, Pak. Makanya apa? Jangan. Ya, nah, tidak tatoyur. Nah, ini tatoyur yang masih susah. Apa itu? Ya, masih percaya sesuatu yang berkenaan dengan musibah. Ya, jangan beli rumah yang pas di ujung jalan yang namanya tusuk sate. Padahal enak beli di rumah tusuk sate itu. Setiap hari makan sate, Pak. Tapi satenya nggak ada. Ya, nah. Apa? Merasa sial dengan angka 13. Ya, itu tatayur, Pak. Kalau antum tatayur, ya, nggak akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Angka 13 itu sial, kecuali bagi PNS. Gaji 13. Ya. Itu aja nggak sial. Nah, bahkan ditunggu-tunggu. Ya. Nah, ikhwan fillah. Kadang-kadang tuh perumahan ada, Pak. A1, A2, A3, A12. A13-nya nggak ada. Nah. Langsung 15. 14 biasanya juga nggak ada. Nah, sama nggak di sini? Oh, sama ya? Masya Allah. Padahal kalau diurut juga sama, Pak. Yang ke-13, yang ke-4, jadi gini, Pak. Kalau nggak 12A atau nggak langsung lompat 15. Ya. Padahal kalau diurut tetap aja dia nomor 13. Ya. Gedung juga gitu. Ya. Gedung itu nggak ada, Pak. Ya. Itu lantai 13. Ya, nah. Tapi kalau di Saudi setahu saya ada aja sih, ya 13 ada. Di beberapa gedung-gedung ini yang nggak pakai 13 banyak. Ya, kenapa? Merasa sial. Makanya jangan tatoyur, Pak. Ya. Kalau dari zaman saya kecil itu ada burung namanya burung perenjak, Pak. Itu kalau bunyi berarti ada orang meninggal. Ya, benar, Pak. Ya. Itu tatoyur. Ya, maka nggak boleh, ya. Habis nabrak kucing. Ya. Jangan jadi pergi, nanti musibah. Ya, nah. Saya pernah mundurin kendaraan, nabrak kucing. Tetangga teriak-teriak, "Weh, nabrak kucing." Ya, jangan pergi. Nah, alhamdulillah saya pergi aja, ya. Alhamdulillah bisa nyampe rumah lagi. Ya, yang musibah itu bukan kita yang nabrak, Pak. Kucingnya yang kena musibah. Ya, karena dia ketabrak. Nah, ya. Baik, selanjut hadisnya, Pak. Ya, dan yang keempat tadi, ya, hanya bertawakal kepada Allah. Ketika itu saya sedang dikait 7 bagian di perut. 7 bagian di perut. Faqal, ya. Kemudian beliau berkata, "Lau anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Seandainya Rasulullah enggak berkata, "La yatamanna ahadukumul maut." Janganlah di antara kalian mengharap kematian, ya. La tamannaituhu, niscaya saya harapkan kematian, ya, karena Rasulullah melarang, maka saya enggak melakukan. Padahal, ya, saya ingin sekali untuk mendambakan kematian. Nah, walaqad ra'aituni ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La amliku dirhaman. Saya enggak punya dirham sama sekali, enggak punya apa-apa sama sekali. Nah, ya. Kemudian apa? Wa inna fi janibi baiti, hari ini. Ya, jadi Khabbab bin Arat ini agak lama umurnya, ya. Sehingga apa? Zaman susah bersama Nabi pernah mengalami, zaman sudah enak mengalami. Maka beliau mengatakan, saya sekarang punya 40.000 dirham. Ya, summa ata bi kafanihi, kemudian didatangkan kain kafannya. Ya, ini Khabbab, kain kafan kamu ini nanti. Ya, falamma ra'ahu baka, maka ketika Khabbab melihat kain kafannya menangis. Ya, ini nangisnya apa, Pak? Kalau antum lihat kain kafan antum, ya, nah,
Pak ini kain kafan antum nih. Antum nangis juga. Ya. Nangisnya kenapa? Ya, emang saya udah deket banget apa matinya gitu ya. Khobab nangisnya bukan itu, Pak. Apa kata beliau? Ya, walakinna Hamzah. Ya, Khobab menangis kenapa? Karena Hamzah, paman Nabi SAW waktu meninggal di perang Uhud, lam yujud lahu kafanun, sama nggak punya kain kafan. Jadi Hamzah, Mus'ab bin Umair sama, ya. Illa burdah malha, kecuali ada ya satu burdah yang berwarna hitam putih, ya. Idza ju'ila, sama. Idza ju'ilat, apabila ditutupkan ke kepalanya, ya maka ketarik dari kakinya kelihatan, dan seterusnya. Ketika ditutupkan ke kakinya, maka kepalanya kelihatan. Maka ditutupkanlah ke mukanya, ke kepalanya, dan kakinya ditutup dengan idkhir, ya. Maka Khobab itu menangis. Kenapa? Sekarang muda, ya, sekarang kain kafannya itu bagus. Nah, wa idh qallatil akfanu, apabila kain kafannya sedikit, wa kathuratul mauta, dan yang mati banyak, ya, maka jaza takfinul jamaah minhum, boleh di kain kafan dengan satu kain kafan itu, ya. Saya berpikirnya tadi gini, Pak, kain kafannya satu, yang mati banyak, ya. Maka apa? Saya berpikirnya tadi, ya, jadi orangnya diikat atau dibungkus dengan kain kafan satu itu tadi, ya. Pikiran saya seperti itu tadinya. Ternyata di penjelasan berikutnya, ya, nggak seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau kain kafannya dia 2 meter kali 2 meter, yang meninggal 5, maka 2 meter ini dipotong-potong jadi 5 untuk menutupi jenazah yang 5 ini. Bukan satu orang, satu kain kafan, ya, ditumpukin jadi satu di kafan, enggak. Ya, itu tidak seperti itu, ya. Nah, dan apabila ketika sedang meninggalnya banyak, maka ketika dimasukin ke liang lahat itu, apabila mau jadi satu tempat liang lahat, boleh dengan cara yang paling depan adalah yang paling hafal Al-Qur'annya paling banyak. Ya, jadi misalkan ada musibah, banyak orang meninggal, dikuburin bareng, ya, yang paling dalam atau yang paling depan itu adalah yang hafalan Qur'annya paling banyak. Ya, nah. Kalau nggak tahu bagaimana, tanya yang masih hidup. Kira-kira orang 5 ini yang kau hafalannya banyak siapa? Jangan tanyain sama yang mati, Pak. Nggak bisa jawab dia. Ya, tanyain yang hidup, ya. Nah, kalau yang hidup mengatakan, nah ini mah orang nggak pernah ngaji semua, ya, ya udah mana saja, ya, mana saja. Nah, wala yajuzu, dan nggak boleh nas'u siyabis syahid, melepas pakaian dari jenazah kalau orangnya mati syahid. Ya, allati kutila fiha. Bal yudfan, ya, tapi dia itu dikuburkan, ya, wa hiya alaihi, dengan baju yang masih di dalam badannya, ya. Sebagaimana pada waktu perang Uhud, ya, Nabi mengatakan zamiluhum fi siyabihim, kuburkan mereka dengan baju mereka, ya. Termasuk orang yang mati dalam keadaan ikhram, Pak, itu dia dikafani dengan baju ikhramnya, dan ketika meninggal itu kepalanya nggak ditutup. Antum pernah lihat, Pak, orang yang mati meninggal pada waktu ikhram di Saudi, ya, pasti di Saudi, karena di sini nggak mungkin ada orang meninggal pakai baju ikhram, ya. Nah, itu apa? Ya, mukanya kebuka, Pak. Kan hampir habis setiap sholat, ya, itu kan ada aja yang sholat jenazah, ya. Nah, itu kalau dilihat, saya pernah lihat videonya, ya, kalau lihat aslinya belum pernah, ya. Nah, itu apa, ikhwan? Ya, itu orang-orangnya mukanya pada dibuka semua. Kenapa? Karena dia nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti dia sedang memakai baju ikhram, dan orang pakai baju ikhram itu dilarang untuk nutup kepalanya, nutup mukanya. Nah, baik, lanjut ikhwan. Wa yustahabbu takfinuhu bi thawbin wahid aw aktsar fawqa thiyabihi, dan disunahkan mengkafaninya, ya, dengan satu kain atau lebih di atas bajunya. Jadi ada orang mati syahid, ya, maka apa? Dia tetap dikafani, Pak.
tetap dikafani, bajunya nggak dilepas, ya. Yang minimal adalah satu kain kafan. Satu kain kafan, lebih dari itu misalkan 3 itu boleh, ya. Sebagaimana yang dilakukan kepada sahabat Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muthalib, itu tetap dikafani, ya, bajunya tetap dipakai. Nah, seperti itu. Baik, konfilah, ini ada kisah, Pak, ya. Sangat menggelitik hati kita kalau kita cermati dengan benar. An Shaddad ibnu Had, ya, beliau berkata, anna rajulan minal a'rab, ada seorang laki-laki dari Arab Badui, ya, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amana bihi, orang ini beriman kepada Nabi, masuk Islam, syahadat. Sumakal, kemudian orang ini berkata, uhajiru ma'ak ya Rasul, saya ingin berhijrah bersamamu, bersama sahabatmu, ya. Nah, kemudian apa? Ini tetap ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma kanat ghazwatu Khaybar, ketika terjadi perang Khaybar, ghanimah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dapat ghanimah sangat banyak sekali, ya. Faqasamahu, ya, maka apa? Sahabat-sahabat ini dibagiin semua. Ghanimah itu rampasan perang, maka apa? Ini harus dibagi kepada para prajurit, pada para sahabat Nabi. Nah, salah satu yang dapat ghanimah ini sahabat ini, orang Arab ini, ya. Nah, ternyata dia dapat ghanimah itu dititipin sama Nabi. Jadi ada sahabat Nabi yang lain sama ada Nabi, nih titip ya buat si Arab. Ya. Nah, kemudian apa? Sahabat ini ngasih kepada sahabat Arab ini. Ya. Kemudian Arab ini berkata, ini apa? Ya. Nah, ini apa? Ya. Apa kata sahabat Nabi? Qasamun lakan Nabi. Ini adalah bagianmu yang Nabi membaginya buat kamu. Ya. Nah, fa'akhadahu, ya, kemudian diambil, kemudian mendatangi Nabi. Kata orang ini, kata Arab ini, ya, "Mah, ya Nabi, ini apa sih?" Nah, qala qasamtuhu laka, ini bagianmu, ya. Apa kata sahabat ini? Saya itu bukan cari ghanimah, ya. Nah, tapi cari apa? Ya, azan dulu saja, ya. Nanti kita lanjutkan. Nah. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan sampai waktu qomat, ya. Kenapa sih nggak selesai aja kemudian kita bisa sholat sunnah, ya. Antum perlu ketahui, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau berkata, thalabul ilmi afdal min sholati, ya, min sholati sunnah, ya. Kata beliau, belajar ilmu itu lebih afdal dari sholat sunnah, ya. Apalagi ini kan nggak setiap hari, ya, jadi nggak apa-apa, ya. Jadi antum duduk dengerin ilmu ini lebih afdal daripada sholat sunnah qabliyah isya. Yang kedua, ikhwan fillah, ya, ada juga ulama yang mengatakan thalabul ilmi sa'ah, menuntut ilmu 1 jam, khairun, itu lebih baik daripada sholat malam, qiyamul lail, ya, sholat malam semalam suntuk, ya. Jadi ustadz ini kan udah ngaji nih 1 jam, ya, berarti malam gak usah sholat malam, ya. Ya memang malam juga nggak pernah sholat malam. Ya, baik, kawan, ya. Ada lagi, kawan fillah, ya. Thalabul ilmi itu ada yang mengatakan, ya, lebih afdal daripada ibadah berapa tahun, gitu, ya. Jadi mendingan kita dengerin dulu kajian, ya. Apalagi qabliyah isya itu bukan yang muakkadah, ya, sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau yang dianjurkan banget kan yang ba'diyahnya. Kalau qabliyahnya itu ghairu muakkadah, ya. Baik, seperti itu. Bahkan Nabi mengatakan, ya, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Ya, Nabi mengatakan keutamaan ahli ilmu itu, ya, keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan saya di atas orang yang paling rendah di antara kalian, ya. Jadi sangat jauh sekali. Oleh karena itu, ya, menuntut ilmu itu lebih afdal dari sholat sunnah, ya, itu menurut Imam Syafi'i. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya, kalau nggak salah Ibnu Abbas, ya. Nah, apa kata beliau, ya? Satu ahlul ilmi, ya, itu asyaddu, itu lebih berat daripada
1000 ahli ibadah bagi syaitan. Ya, syaitan itu lebih berat ya menggoda satu ahli ibadah daripada ahli ilmu daripada menggoda 1000 ahli ibadah. Ya, seperti itu. Makanya gimana kalau kajiannya habis kita lanjutin lagi sampai jam 10, Pak? Insya Allah Ustadz jangan. Ya, insya Allah jangan. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Jadi sahabat ini, A'rab ini, ikhwan fillah, ya, dia mengatakan bahwasanya, ya, saya nggak cari ghanimah. Ya. Apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan, walakin attabi'uka, saya itu ngikutinmu, Islam bersamamu, alaan. Saya itu ingin, ya, kalau saya itu terbunuh kena anak panah ya di sini wa asyara ila halqihi, nunjuk kepada lehernya ya. Nah, bisahmin fa'amut, kemudian saya mati ya di jalan Allah, syahid ya, ketusuk di sini, fa'adkhulul jannah, maka kemudian saya masuk surga ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in tasdukillah yasdukka ya, kalau kamu jujur, omonganmu itu benar, maka Allah akan membuktikan kebenaran omonganmu itu. Ya, nah, falabithu qalilan, enggak selang beberapa lama, tsumma nahadu, kemudian para sahabat ya perang lagi ya, memerangi musuh, fa'utiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini didatangkan kepada Nabi dalam keadaan sudah meninggal ya, qad asabahu sahmun haitsu asyara, dan benar itu panahnya nusuk di mana? Di leher yang kemarin dia bilang seperti itu ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahwa, apakah yang dia itu orang yang kemarin ngomong ketusuk di sini ya? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahu fasadaqahu, sadaqallaha fasadaqahu, orang ini sudah jujur, maka Allah telah membuktikan kejujurannya ya. Nah ya, jadi orang ini ikhwan ya meninggal sesuai dengan apa yang dia inginkan dan memang ikhlas karena Allah. Allah buktikan keikhlasannya. Summa kafanahu Nabi, kemudian Nabi mengkafaninya dengan kain kafan apa, Pak? Ya, fi jubbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat itu ikhwan fillah sangat-sangat punya cita-cita ya, salah satunya apa? Mendapatkan jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, Pak, ya, mendapatkan jubah orang ya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa shalla alaihi, dan orang ini disolatkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, Pak, antum disolatin sama ya ustadz sekarang yang kibar saja udah bangganya luar biasa ya. Cuman bangganya ya nanti di akhirat ya. Kalau ngomong juga enggak ya. Saya bangga nih disolatin ya. Oh, enggak, udah meninggal enggak bisa ngomong. Ya, nah, apalagi disolatin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, bahkan Pak orang ini didoakan sama Nabi, Pak. Bayangin ya, sudah meninggalnya sesuai dengan keinginannya, syahid ya, kemudian apa? Dikafani dengan jubahnya Nabi ya, dan didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hadza 'abduka, ya Allah, ini hambamu, kharaja muhajiran fi sabilik, dia keluar untuk berjihad di jalanmu, faqutila syahidan, dan dia mati syahid. Pak, Nabi mengatakan mati syahid ya. Kalau kita kan nggak bisa, Pak, ini kayaknya sih syahid ya, kayaknya, karena kita nggak punya kepastian ya. Tapi kalau yang ngomong Nabi itu dia mati syahid ya, dia syahid ya Allah. Bahkan terakhir Nabi mengatakan, wa ana syahidun ala zalika, ya Allah, saya bersaksi atas kesyahidan orang ini. Bayangin, Pak ya, kurang indah apa orang meninggal ini ya dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, apa hubungannya dengan pembahasan ini? Hubungannya adalah orang ini ikhwan fillah, sahabat ini ya, walaupun mati syahid ternyata dikafani ya, tetap dikafani. Dan kain kafannya ikhwan, kain kafan itu sebenarnya kain apa saja ya, kain apa saja ya. Bahkan antum punya jubah nih, Pak ya, jubah biasa dipakai buat sholat misalnya ya, dan memang kainnya putih ya, dan antum ngomong ya, saya nanti kalau meninggal saya pingin ya salah satu kain kafannya pakai ini saja, boleh, Pak ya, boleh ya.
Maka apa? Ini Nabi mengkafaninya dengan jubah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan antum boleh Pak, ya misalkan antum melihat orang, wah soleh banget ya, Ustadz bisa minta jubahnya enggak? Nah, buat jubahin saya kalau meninggal. Ya. Masalahnya Ustadz nggak bisa disamain dengan Rasul Pak. Kalau Rasul pasti maksum, Ustadz belum tentu. Nah, yang kedua bisa jadi Ustadznya dosanya itu lebih banyak daripada dia. Nah, yang terakhir ya belum tentu dia meninggal duluan, bisa jadi Ustadznya yang meninggal duluan. Ya, gitu Pak. Ya, nah, insya Allah di pertemuan berikutnya ada tinggal 2 atau 3 lembar lagi tentang berkenaan hukum dengan mengkafaninya, ya teorinya. Nanti kalau teorinya udah habis ya di pertemuan berikutnya berarti pekan pertama di bulan November ya. Nah, kita langsung praktek mengkafani ya. Kalau ternyata nggak selesai ya berarti di malam Senin berikutnya ya. Nah, saya berharap ya antum bisa ikut semua atau banyak yang ikut seperti kemarin ya, sehingga nanti pas praktek mengkafani itu bisa semua. Dan kalau bisa praktek semua. Karena kalau cuman ngelihat ya itu akan beda Pak dengan mempraktekkan sendiri ya. Nah, dan lebih mantap lagi ilmu antum ya, sudah praktek di sini ya, kemudian habis itu praktek mayat beneran. Nah, itu lebih mantap Pak ilmunya. Nah, ya. Cuman siapa yang mau jadi mayat beneran? Ya qadarullah siapa duluan di antara kita ya. Nah, itu yang nanti ya buat ilmu buat kita. Nah, ada pertanyaan Pak, 1 pertanyaan sampai komat. Enggak ada ya? Oh iya. Kadang ada orang yang berwasiat, nanti kalau saya kapan saya dengan kayak gitu, pertanyaannya ada keutamaan kain ihram jadi apa kain kafan biasa? Iya. Tidak ada Pak. Ya, kecuali kalau antum meninggalnya ya pas pakai baju ihram itu. Ya. Dan di sana. Ya. Kalau di sini kan nggak mungkin juga antum pakai baju ihram itu kan. Jadi kalau meninggalnya pakai ihram itu di sana ya, nah itu ada keutamaannya. Tapi kalau kain ihram itu dibawa ke sini kemudian buat kain kafan ya, secara hukum sama aja dengan kain kafan biasa ya. Nah, dan antum jangan ini kain ihram ini sudah sampai Mekah ini ya, sudah tawaf berkali-kali ini. Nah, ya. Sandal saya juga beberapa kali ikut tawaf Pak ya. Cuman kalau sudah putus ya dibuang. Iya Pak, ini hanya sebuah alat ya, sebuah alat yang memang ya tidak ada keutamaan khusus dari ya Nabi keterangan tentang itu. Tapi kalau mau pakai itu nggak apa-apa ya, itu silakan sah-sah saja ya. Nah, seperti itu. Yang penting ya ikhlaskan karena Allah ya, jangan ada unsur pamer ya. Nah, dan jangan jadi kebiasaan. Nanti jadi kebiasaan Pak, dianggap ini satu hukum yang lebih afdol. Ya, jadi setiap orang meninggal pernah umrah atau haji selalu pakai ihram. Ya, nah, ini mayatnya haji ini. Nah, kenapa? Karena dia pakai baju ihram. Ya, padahal nggak ada keutamaan secara khusus ya, kecuali kalau meninggalnya di sana dan itu pakai kain ihram itu yang digunakan untuk mengkafani. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.